Selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati, serta teman-teman saya. Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Asia, saya berasal dari Azerbaijan. Dan hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Hubungkan Antara Perkembangan Pariwisata dan Kesejahteraan Budaya Masyarakat Lokal di Desa Adat Penglipuran, Bali. Saya memilih topik ini karena pertama topik ini terkait dengan penelitian S2 saya. Selain itu, saya berpikir topik ini cukup penting, yaitu kesejahteraan budaya masyarakat lokal ketika kita berbicara terkait dengan pariwisata. Selanjutnya, sebelum saya membahas terkait dengan Desa Penglipuran sendiri, saya ingin memberi sedikit informasi terkait dengan konsep itu. Pertama, pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Pertama, bisa meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan, dan mengembangkan usaha masyarakat. Namun, ketika desa wisata itu berbasis budaya, khususnya pariwisata berbasis budaya, tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga berhubungan dengan keberlanjutan identitas dan nilai budaya masyarakat lokal. Karena kita sendiri juga ketika kita pergi ke satu tempat sebagai wisatawan, mungkin salah satu aspek yang penting atau menarik untuk kita itu adalah budaya. Akan tetapi apabila tidak dikelola dengan baik, budaya dapat mengalami perubahan makna dan hanya menjadi produk untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata. Selanjutnya, kalau Desa Penglipuran itu bisa kita mengatakan bahwa adalah salah satu contoh baik bukan hanya di Indonesia tapi di dunia juga, karena desa ini dikenal karena tata ruang tradisional Bali, yaitu arsitekturnya, juga bisa lihat di gambar. Selain itu, kebersihan lingkungan itu juga dikenal di dunia dan sudah menerima beberapa penghargaan di dunia sebagai salah satu desa wisata terbersih di dunia. Yang ketiga adalah kehidupan adat masyarakat yang masih kuat. Itu juga terkait dengan agama di Bali, yaitu agama Hindu. Selain itu, budaya yang sangat kuat. Selanjutnya, bisa lanjutkan. Ada permasalahan penelitian. Kalau ada perkembangan, pasti ada perubahan juga. Dan perubahan itu dua sisi, yaitu dampak positif dan tantangannya. Dampak positifnya meningkatkan peluang ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja baru dan mendukung pelestarian budaya lokal. Tapi yang terakhir, mendukung pelestarian budaya lokal itu juga tergantung dari bagaimana dikelola desa wisata tersebut. Tantangannya risiko komersialisasi budaya, perubahan sosial masyarakat, dan budaya dapat berubah menjadi hanya sebuah atraksi wisata. Karena kalau acara sesuatu tertentu hanya dilakukan untuk wisatawan, dari waktu ke waktu mungkin akan kehilangan maknanya. Selanjutnya, tujuan penulisan saya di sini adalah 3. Pertama, menjelaskan hubungan antara perkembangan pariwisata dan kehidupan masyarakat lokal di Desa Penglipuran. Kedua, menganalisis bagaimana pariwisata berkontribusi terhadap kesejahteraan budaya masyarakat. Dan ketiga, memahami tantangan dalam mempertahankan budaya lokal di tengah perkembangan pariwisata. Sebagai metode, saya menggunakan metode kualitatif, tapi saya harus mencatat bahwa yang di sini saya menulis observasi dan wawancara, tapi itu waktu saya melakukan penelitian magister saya. Selain itu, saya menambahkan beberapa kajian literatur, yaitu tentang pariwisata berkelanjutan, desa wisata, dan kesejahteraan budaya. Bisa melanjutkan? Ya. Konsep utama makalah saya itu adalah kesejahteraan budaya. Apa itu kesejahteraan budaya? Pertama, saya harus menyampaikan bahwa kesejahteraan budaya itu di bidang pariwisata cukup konsep yang baru, karena di sini kita menggunakan dari sudut pandangan masyarakat lokal, bukan dari sudut pandangan wisatawan. Dan di sini kesejahteraan budaya tidak hanya berarti mempertahankan tradisi lama, tapi juga kemampuan masyarakat untuk mempertahankan identitas budaya. Selanjutnya, berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Misalnya, kalau ada acara terkait dengan agama atau budaya, apakah mereka bisa mengikuti dengan lancar walaupun adanya kegiatan pariwisata. Selain itu, menjaga nilai dan praktik lokal. Yang
sebelum perkembangan wisata, kehidupan masyarakat lebih fokus pada pertanian dan aktivitas adat. Akan tetapi setelah perkembangan pariwisata, muncul berbagai aktivitas ekonomi, misalnya adanya homestay, penjualan produk lokal, usaha berbasis budaya, dan jasa wisata. Di gambar ini kita juga bisa melihat biasanya di desa Penglipuran, di jalan yang utama di kiri dan di kanan ada rumah-rumah, dan di depan rumah-rumah itu ada toko yang kecil yang milik mereka, dan mereka biasanya menjual souvenir atau makanan atau minuman yang khas Bali namanya lolo cem-cem, dan setelah itu mereka juga menyewakan pakaian adat Bali yang di sini kita bisa melihat dampak pariwisata yang positif. Selanjutnya, pariwisata dan keberlanjutan budaya. Sebenarnya yang tadi saya juga menyampaikan bahwa desa wisata sebenarnya contoh yang baik sebagai desa wisata berbasis budaya, karena budaya masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di sini waktu observasi saya melihat bahwa setiap pagi warga lokal pergi ke pura dan memakai pakaian adat tradisional yang kita bisa lihat di gambar, dan mereka selalu bawa sesajen. Mungkin yang ada yang di sini tidak tahu artinya sesajen, itu adalah banten, itu adalah persembahyangan berupa persembahan seperti berupa makanan atau kembang, yaitu bunga yang simbol seperti bersyukur, dan itu salah satu hal yang menunjukkan bahwa mereka masih melestarikan budaya mereka. Selain itu, sistem sosial masyarakat tetap diperhatikan dan rumah tradisional dan lingkungan desa tetap dijaga, karena salah satu poin yang menarik di sana semua rumah-rumah dipakai bambu. Namun budaya yang menjadi daya tarik wisata memiliki risiko mengalami komersialisasi. Selanjutnya, itu tantangannya, saya hanya menyampaikan beberapanya. Pertama, kalau kita melihat di gambar itu, tekanan wisata terhadap kapasitas desa. Karena kapasitas desa sendiri mempunyai kapasitas tertentu. Kalau ada wisatawan banyak, pasti itu akan mengalami tantangan. Misalnya di jalan utama ada beberapa bagian bahwa itu harus tidak boleh menanjak. Tapi kalau ada wisatawan banyak, mereka bisa menanjak, dan itu mungkin mempengaruhi lingkungan desa wisata tersebut. Selain itu, adaptasi arsitektur tradisional terhadap material modern. Ini juga sudah beberapa rumah mulai menggunakan material baru modern, tapi sebenarnya sesuai budaya lokal Bali tidak boleh menggunakan material baru, harusnya bambu saja. Selanjutnya, strategi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara perkembangan pariwisata dan juga budaya. Pertama, mungkin meningkatkan partisipasi masyarakat, karena masyarakat tidak bisa hanya menjadi menerima dampaknya, tapi harus mengikuti kegiatan pariwisata. Selanjutnya, melibatkan generasi muda dalam pelestarian budaya, karena generasi muda lah yang akan melestarikan budaya untuk ke masa depan. Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat dan menempatkan budaya sebagai bagian kehidupan, bukan hanya produk wisata. Selanjutnya, sebagai kesimpulan kita bisa mengatakan bahwa perkembangan pariwisata memang memberi dampak baik terhadap desa wisata Penglipuran, tapi keberhasilan desa wisata tidak bisa hanya diukur dengan jumlah wisatawan atau dampak ekonomi, tapi juga dari kemampuan masyarakat dalam mempertahankan identitas dan nilai budaya lokal. Hubungan antara pariwisata dan budaya membutuhkan keseimbangan agar budaya tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tapi tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Selanjutnya, saran saya adalah 3. Pengembangan pariwisata perlu tetap menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengelolaan desa wisata. Pelestarian budaya perlu diperkuat melalui keterlibatan generasi muda agar nilai budaya tetap berlanjut. Yang terakhir, saya merasa yang penting adalah memperhatikan batas kapasitas lingkungan dan sosial desa untuk menjaga keberlanjutan jangka panjang. Demikian, inilah presentasi saya. Saya ingin minta maaf apabila ada kesalahan saya, dan terima kasih atas perhatian Anda. Luar biasa ya. Orang Indonesia. Ini sepertinya tadi orang Indonesia ini. Ya. Sudah orang Indonesia ya. Orang
Indonesia ini. Teman-teman, waktunya juga sangat tepat, pas 10 menit. Tidak lebih, tidak. Sudah sangat Indonesia. Luar biasa ya manajemen waktunya Mbak Asya. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab kepada Mas Ishak. Silakan. Oh, ini pusat. Pengapunten. Baik, terima kasih Mbak Asya untuk presentasi yang luar biasa. Dan saya udah lupa pertanyaan soalnya semua udah lengkap. Tapi saya hanya ingin tahu bagaimana persepsi atau penerimaan warga lokal di situ terhadap peneliti yang statusnya sebagai orang asing. Apakah ada kecurigaan tersendiri terhadap orang asing atau bagaimana? Lebih tantangan yang dihadapi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya tinggal di sana hampir lebih dari 1 bulan dan saya memang tinggal di dalam desa itu, bukan di luar. Dan waktu itu saya tinggal di rumah warga lokal dan mereka pasti mempunyai pertanyaan dia siapa dan lain-lain. Tapi saya merasa orang desa Penglipuran memang sangat ramah dan menerima saya sebagai peneliti dengan bagaimana tamu yang terhormat. Jadi saya merasa gitu. Sangat disambut ya. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya tadi ada 2 hal ya, nilai budaya, bagaimana mempertahankan nilai budaya di satu sisi, tapi di sisi lain ada kepentingan ekonomi gitu. Apakah warga lokal di sana itu pernah pada suatu titik mereka mempertanyakan apakah keputusan yang kita ambil untuk membuka peluang bagi wisatawan asing itu keputusan yang tepat, atau apakah itu menjadi ancaman untuk budaya lokal? Apakah hal-hal tersebut itu muncul untuk mengevaluasi kembali keputusan-keputusan mereka ambil gitu? Terima kasih. Mungkin hal ini sedikit subjektif karena yang saya membuat wawancara itu orang-orang tertentu. Jadi sesuai pengalaman saya, kebanyakan orang berpikir bahwa kegiatan pariwisata itu dampaknya lebih baik karena mereka tidak melihat dari sudut lain, dari sudut nilai budaya mereka. Jadi itu tergantung dari pikiran orangnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sudah cukup Mas Ishak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Masih tersisa waktu sekitar 2 menit. Apakah ada mahasiswa yang ingin bertanya? Silakan Mas Qasim. Oke, terima kasih Mbak Asya untuk presentasi yang cukup menarik. Saya mau tanya, kenapa kamu memilih salah satu desa di Bali? Kenapa kamu gak memilih salah satu desa di negara Anda atau di pulau-pulau lain di Indonesia? Karena Bali itu sudah sangat terbiasa untuk menerima wisatawan. Kenapa kamu gak memilih misalnya di Sumatera atau di pulau lain? Ya. Sebenarnya inilah alasannya mengapa saya pilih desa ini, karena sebelum saya memilih desa ini dan sebelum saya mulai S2 saya pergi ke Bali, yang tempat-tempat yang terkenal seperti yang Ubud dan lain-lain. Dan saya melihat bahwa sekarang budaya Bali sudah sangat berubah. Ketika saya keluar dari bandara itu seperti bukan Indonesia. Kita hanya melihat orang asing. Dan saya merasa itulah yang masalahnya, bahwa kita harus mengkaji lebih dalam. Dan desa ini, mengapa saya pilih lebih tepat desa ini? Karena ini sebenarnya jauh dari tempat-tempat yang terkenal di Bali, tetapi tetap mempertahankan budayanya. Jadi bisa jadi contoh lebih baik untuk desa wisata lain, bahwa bagaimana kita bisa melestarikan budaya walaupun adanya perkembangan pariwisata. Jadi penelitian Anda lebih fokus pada melestarikan budaya walaupun ada wisatawan banyak di daerah itu. Iya. Terima kasih. Oke, baik, pertanyaannya sudah terjawab ya Mas Qasim. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab dengan Bapak Ibu dosen penguji. Untuk yang pertama saya akan mulai dari seberang saya lagi gitu ya, karena tadi kita belum sempat di presentasi sebelumnya. Silakan Mbak Nobi. Baik, terima kasih Mbak Ilfat. Padahal saya punya pertanyaan baru untuk Mas Qasim ya. Oh tadi ya. Nanti setelah ini. Di luar kelas. Setelah ini ya. Di lift ya Mbak. Baik, terima kasih Mbak Asya, salam kenal. Berdua aja. Saya Novi, kayaknya pertama kali kita bertemu ya. Presentasinya bagus sekali dan topik yang diangkat
Bagus sekali juga ya karena terkait dengan pariwisata. Betul tadi yang Mbak Asya sampaikan, Bali itu tentu saja sangat ikonik ya, salah satu pariwisata yang terkenal di Indonesia khususnya Desa Panglipuran. Mungkin ada beberapa hal yang apa ya Mbak istilahnya memicu rasa penasaran saya ketika ada istilah kesejahteraan budaya ini. Nah, budaya yang Mbak teliti ini budaya yang mana? Karena kan ada budaya yang sifatnya material, ada yang non material begitu ya. Fokusnya ke benda atau tak benda, itu yang pertama. Yang kedua, karena judulnya adalah hubungan antara perkembangan pariwisata dan kesejahteraan budaya, tapi tadi yang saya tangkap dampaknya baru ke ekonomi. Nah, kalau untuk hubungan ini sendiri yang sesuai judul, bagaimana perkembangan pariwisata di Bali atau di Desa Panglipuran khususnya, kemudian bagaimana dampaknya ke kesejahteraan budaya masyarakat saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama yaitu tentang budayanya itu lebih terkait dengan benda, karena yang saya lebih fokus bagaimana orang lokal bisa mengikuti acara atau ritual keagamaan, karena yang saya menggunakan konsep kesejahteraan budaya itu lebih terkait dengan tentang acara budaya atau acara keagamaan. Yang kedua terkait dengan hubungan antara perkembangan pariwisata dan dampaknya terhadap kesejahteraan budaya, karena di situ ada beberapa poin yang dampak positifnya itu dari segi ekonomi, yang oleh karena itu saya menyampaikan tentang ekonomi. Yang tantangan atau dampak negatifnya itu adalah misalnya terhadap arsitektur atau terhadap lingkungannya, atau sebenarnya ada beberapa masalah lain juga, tapi mungkin saya berpikir karena waktu kita terbatas saja saya hanya menyampaikan beberapanya. Misalnya sekarang orang muda jarang mengikuti misalnya mereka harus juga membawa sesajen pada pagi hari, tapi kalau mereka pergi ke pekerjaan mungkin jarang akan mengikuti. Itu juga salah satu dampak negatif mungkin. Terima kasih Mbak Asya. Oke, baik, terima kasih Mbak Novi atas pertanyaannya. Silakan Mbak Iza. Salam kenal juga Mbak Asya. Tadi Mbak menyebutkan bahwa salah satu strategi yang mungkin perlu diimplementasikan adalah melibatkan generasi muda dalam pelestarian budaya. Boleh saya tahu peran konkret seperti apa? Iya, peran konkret. Peran apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda dalam melestarikan budaya yang ada di Desa Panglipuran ini, dan apakah generasi muda yang dimaksud hanya generasi muda yang ada di Desa Panglipuran saja atau generasi muda yang lebih luas? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Di situ yang maksud saya tentang generasi muda itu generasi muda di Desa Panglipuran itu, karena yang saya berpikir sekarang generasi muda itu setelah perkembangan pariwisata itu dampak positifnya mereka sudah mulai lebih fokus kepada pendidikan mereka, karena mereka misalnya belajar bahasa Inggris untuk komunikasi dengan wisatawan. Tapi saya merasa di situ edukasi sangat penting, karena ketika ada perkembangan seperti itu mereka mungkin akan keluar dari Desa Panglipuran, karena pernah saya mendengar masalah itu ketika orang muda sudah belajar, ada pendidikan, mereka tidak lagi akan tinggal di Desa Panglipuran. Tapi untuk melestarikan budaya, peran di situ, peran orang muda sangat penting menurut saya. Baik, terima kasih Mbak Fitri, Mbak Iza. Kembali ya. Silakan Mbak Damoy. Baik, terima kasih, sangat menarik ya. Disebutkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi di Desa Panglipuran adalah adanya adaptasi arsitektur ya Mbak. Bisa tolong dijelaskan kenapa ya mereka yang mengapa mereka mengadaptasi dengan material modern? Karena yang kami tahu, yang saya tahu, masyarakat Bali itu sangat, khususnya masyarakat adat, mereka sangat patuh dengan adat yang berlaku dalam kelompok mereka begitu. Kenapa mereka menggunakan material-material modern seperti yang digambarkan dalam foto ya begitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya ini bukan
sudah banyak menyebar, tapi ada seperti di gambar yang saya menunjukkan ada beberapa rumah yang sudah menggunakan material baru. Dan alasannya yang ketika saya tanya, karena mereka ingin rumah itu, homestay itu akan menjadi lebih nyaman untuk yang wisatawan. Karena misalnya waktu itu saya juga tinggal di rumah bambu dan ada banyak mungkin cicaknya atau sangkar lain. Mungkin wisatawan tidak terbiasa dengan itu. Jadi oleh karena itu mungkin digunakan bahan modern. Dindingnya berubah. Iya. Oke, cukup Mbak Damai ya. Silakan Madam. Terima kasih Mbak Asya Jegek. Bagi yang belum tahu, Jegek itu artinya cantik dalam bahasa Bali. Oh iya. Mbok. Saya paham Madam. Oh iya, Mbak Ifat juga Jegek. Oh, thank you. Matur tampi asih. Matur suksma. Yes. Pak Saila tidak Jegek. Ganteng yo. Ganteng yo. Mbak Asya, pertanyaan saya adalah satu. Saya tidak bisa bertanya ini. Saya terpesona melihat Mbak ini. Iya. Ya, gadis Bali ada fotonya Iya. tadi di Iya. situ. Apalagi ada foto tadi tuh ya. Gadis Bali. Pakai baju Bali tadi tuh. Bawa Banten pula. Ya. Foto yang cantik tadi mana? Yang di slide. Wah, gimana ini? Wah. Itu. Nah. Saya kira orang Bali rupanya Iya Mbak nih. Asya toh. Iya, itu yang orang Bali yang putih, Pak. Yang kebaya putih itu yang orang Bali. Mbak Asya, di Panglipuran itu kan sangat bersih. Apakah Mbak Asya pernah melihat di balik kebersihan itu caranya bagaimana mereka? Kenapa hanya Panglipuran yang bisa bersih? Karena desa yang lain di Bali itu banyak ya, dan tidak bisa sebersih Panglipuran. Dan karena Mbak Asya di sana sempat tinggal 1 bulan, mungkin bisa sempat melihat gimana cara mereka mengelola sampah dan lain sebagainya. Terima kasih. Pertama, terima kasih atas kata-kata yang indah. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan, saya merasa pertama itu juga terkait dengan kepala desa, karena mereka sudah memberi tugas tertentu kepada masyarakat lokal. Dan saya mulai observasi saya pada pagi 6, saya melihat sudah ada warga lokal yang mereka mulai membersihkan desanya. Karena yang tadi saya menunjukkan, kadang-kadang memang jumlah wisatawan banyak sekali, dan waktu itu pasti ada sampah-sampah. Tapi ketika sudah siang, ketika wisatawan datang, mereka melihat sudah bersih. Mungkin itu terkait dengan regulasi dan kepercayaan, mungkin orangnya juga, karakter orangnya juga mungkin. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Madam. Selanjutnya terakhir Bapak Sela, silakan. Oke, ya Mbak Asya Mahmadi, saya menjulukinya pembelajar santun ya. Seperti kalau di Indonesia itu orang Sunda gitu ya, halus gitu. Pembelajar mempesona, setuju semuanya ya? Iya. Terus pembelajar mendalam karena ini S3. Jadi presentasinya tuh sangat lancar, menguasai bidangnya di bidang pariwisata. Dan tampaknya kita belajar banyak ya dari pengelolaan pariwisata di desa Panglipuran Bali ini. Nah, sebagai tambahan informasi, mungkin Mbak Asya tertarik desa-desa wisata adat di Indonesia. Saya pernah mengunjungi desa wisata adat di Jawa Barat, namanya Kampung Naga. Silakan nanti di situ, memang reliefnya agak menurun gitu, tapi di bawah lembah itu ada desa adat yang masih orisinal ya, Kampung Naga. Kemudian di Sumatera Barat itu rumah-rumah bertanduk itu ya, ada rumah adat Minangkabau, desa adat. Kemudian di Tondano ya mungkin banyak orang tahu, dan di Ngada juga ada ya, kampungnya Profesor almarhum Steve Jawanai itu ya, itu rumah adat yang spesifik rumahnya, dan itu tempat wisata yang terkenal di Indonesia. Ya, sayangnya saya hanya baru ke Penglipuran dan Kampung Naga ya. Ya, saya nanti akan cicil juga seperti Mbak Asya, bepergian berkunjung ke desa-desa adat itu. Nah, sebenarnya pertanyaan saya cuman ini, Mbak Asya. Mbak Asya memberikan pengetahuan tentang desa wisata adat Penglipuran, tapi saya ingin tahu sebenarnya sama pertanyaannya Mas Kosim, di Azerbaijan itu kalau kita pergi ke sana tuh mau kemana sih gitu ya. Boleh dong diberi informasi desa wisata di
atau tempat wisata ya, atau ada desa adat juga nggak di Azerbaijan? Terima kasih atas masukan dan terkait dengan pertanyaan. Di Azerbaijan, karena Azerbaijan negara yang kecil bukan besar seperti Indonesia, mungkin desa wisatanya relatif terbatas. Dan terkait dengan desa wisata adat ada beberapa, tapi yang mungkin yang saya bisa sarankan, biasanya kota Baku, ibu kota Azerbaijan, lebih terkenal karena itu seperti harmoni bangunan atau budaya yang kuno, tapi juga ada poin-poin yang modern atau arsitektur modern. Dan juga karena kita mempunyai 4 musim, ketika datang di Azerbaijan mungkin bisa melihat banyak keindahan, pasti tergantung dari musimnya. Dan saya lebih merekomendasikan kota saya, yaitu kota Baku, untuk mengunjungi. Oke, makasih. Oke, baik, terima kasih Pak Sailal. Presentasi dari Mbak Asa sudah selesai. Mari kita beri tepuk tangan untuk Orang Indonesia, orang Bali. sekali ya pelafalan Orang percakapan Bali. yang sudah dia sudah ya orang Jawa. Bali, orang Bali, Bali, Bali Nindi. Bali, ya. Nah, Oke. saiki pisak lagi. Ya, wong Jawa, yuk, wong Solo. Nah, itu Wong Solo. Wong Solo, wong Solo. Selanjutnya kita ke presentator terakhir. Yuhu, last but not least. Ya, Bisa, Indonesia. Wong Solo, wong Ayo Solo. tepuk tangan dong, lebih semangat lagi karena ini terakhir. Wong Solo. Oke. Wong Jawa. Nah, iki wong Jawa nih. Sudah, Mas? Bagaimana? Oke. Siap, silakan Mas Isa. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk Bapak Ibu penguji dan juga teman-teman, juga Pak Rahmat dan staf Incourse. Selamat sore untuk semuanya. Baik, sebelumnya mohon maaf, mungkin saya juga sedikit salah nangkap terhadap tugas yang diberikan. Karena saya menganggap bahwa harus melakukan penelitian yang sesungguhnya gitu. Di sini maksudnya melalui wawancara atau lain. Jadi tadi melihat misalnya kalau tadi diperhatikan pertanyaan saya itu lebih mengarah ke seberapa lama Anda mengumpulkan data. Karena saya melihat bahwa keterbatasan waktu, tapi penelitian itu sangat luar biasa gitu. Itu yang tadi saya tanyakan, dan yang jadi yang saya buat itu masih